Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Warijan. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo ya, selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Misteri tikungan tajam di desa Pajoko. Kisah Warijan. Tidak terasa, langkah kaki Warijan sudah membawanya melewati banyak pedesaan di bagian selatan Pulau Jawa. Sudah banyak perbukitan dan juga hutan-hutan asri yang menyimpan banyak rahasia di dalamnya sudah dilaluinya. Hingga sampailah dia di sebuah desa yang dilalui jalan raya menghubungkan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepat ketika Warijan melintas di jalan aspal yang berliku tajam dan banyak tanjakan ekstrim tersebut, dia mendapati kerumunan warga yang sedang menolong korban kecelakaan tunggal. Warijan memperlambat langkahnya ketika melihat kerumunan warga di tepi jalan. Suasana di lokasi kecelakaan tampak sibuk dan penuh kepanikan. Sebuah mobil minibus terbalik di sisi jalan dengan bagian depan yang penyok parah akibat menabrak pohon besar. Pecahan kaca berserakan di sekitaran lokasi, sementara beberapa orang berusaha menarik korban dari dalam kendaraan. Warijan mendekat. Wajahnya tetap tenang. Meskipun hawa kekhawatiran di sekitarnya terasa sangat kental, dia melihat seorang lelaki tua yang duduk di tanah dengan wajah penuh luka dan seorang wanita muda yang terbaring tak sadarkan diri. Di dekat mereka, seorang anak kecil menangis keras. Tampaknya tidak mengalami luka serius, namun dia sangat ketakutan. Di sini tuh memang tempat uingit, Mas. Hampir setiap beberapa bulan terjadi kecelakaan dan tidak sedikit yang meninggal di tempat, ujar pria muda yang ikut membantu korban kecelakaan tersebut. Warijan hanya mengangguk kala mendengar penjelasan itu. Dia lalu berjalan mendekati salah satu korban yang masih terjepit di dalam mobil. Beberapa orang berusaha menarik pintu mobil yang penyok, tapi tampaknya tidak berhasil. "Permisi, boleh saya coba membantu?" ucap Warijan dengan suara yang tenang. Warga yang berkumpul menoleh ke arahnya. Beberapa mengangguk, sementara yang lain tampak tidak memperdulikan Warijan yang penampilannya sangat sederhana itu. Namun Warijan tidak menunggu jawaban lebih lanjut. Dengan kekuatan yang tampak luar biasa, ia menarik pintu mobil itu dengan kedua tangannya, dan hanya dalam sekali hentakan pintu yang bengkok itu terbuka, membuat warga sekitaran tercengang. "Ayo, cepat keluarkan korban," ucap Warijan sambil mundur selangkah untuk memberikan ruang. Beberapa warga langsung sigap membantu mengangkat seorang pria yang terluka parah keluar dari mobil. Warijan melihat dengan cermat, memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di dalam kendaraan. Ketika dia yakin semua orang sudah dievakuasi, ia mulai mengedarkan pandangannya ke arah sekitar karena saat itu Warijan merasakan aura mistis yang sangat pekat menyelubungi tempat itu. Warijan berdiri tegak di pinggir jalan. Angin senja yang sejuk terasa aneh, membawa serta bisikan samar yang tidak biasa. Dia memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan energi yang mengalir di sekitarnya. Aura mistis yang ia rasakan begitu pekat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintai dari balik bayang-bayang. Warijan memusatkan pikirannya, membuka mata batinnya untuk mencari sumber energi aneh itu. Tatapannya terarah ke sebuah pohon besar di tepi jalan, tepat di tempat mobil itu menabrak.
Pohon itu tampak biasa bagi mata orang awam. Tetapi bagi Warijan, pohon tersebut memancarkan aura gelap yang menandakan keberadaan makhluk halus penjaga tempat itu. Dia melangkah mendekat dengan hati-hati, tetap menjaga sikap waspada di bawah pohon. Ia merasakan tanah yang lembab dan juga dingin meskipun cuaca tidak menunjukkan tanda-tanda hujan. Bau anyir samar tercium bercampur dengan aroma khas dedaunan basah. Warijan tahu bahwa kecelakaan ini bukan sekedar kesalahan manusia, namun ada unsur lain yang terlibat. Ketika dia memusatkan energinya, perlahan sosok samar mulai tampak di hadapannya. Sesosok makhluk dengan mata merah menyala dan tubuh hitam yang melingkar penuh dengan sisi kasar itu berdiri diam, memandang Warijan dengan tatapan tajam. Makhluk itu tampak tidak suka dengan keberadaannya di sana, tetapi juga tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Warijan memandang makhluk itu dengan tenang, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan entitas kuat yang kemungkinan besar adalah penjaga wilayah tersebut. Makhluk dengan tubuh bersisi kasar itu berdiri tegak, melingkar seperti ular raksasa, matanya merah menyala penuh dengan amarah yang terpendam. Angin di sekitar Warijan tiba-tiba menjadi berat, seolah membawa peringatan. Dengan hati-hati, Warijan merapal mantra perlindungan dan mengalirkan energi positif untuk menenangkan suasana. Dia tahu, dalam situasi seperti ini, sikap gegabah dapat memicu amarah makhluk tersebut. Namun, ia juga sadar bahwa keberadaannya di tempat itu adalah sebuah gangguan bagi entitas yang telah lama menjadi penjaga di sana. Makhluk itu menggerakkan tubuhnya perlahan. Sisik-sisiknya bergesekan seperti logam yang berderit. Tanah di bawahnya bergetar ringan. Setiap kali makhluk itu bergeser, ia mendekat beberapa langkah, menjaga jarak dengan Warijan, tetapi cukup dekat untuk menunjukkan kekuasaannya atas tempat itu. Warijan tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan rasa takut. Ia memusatkan pikirannya, menyelaraskan energinya dengan makhluk tersebut dalam dunia gaib. Komunikasi tidak selalu dilakukan dengan kata-kata, melainkan melalui energi. Warijan berusaha mencari tahu apakah sosok makhluk tersebut yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Namun, belum sempat Warijan mendapatkan jawaban, makhluk tersebut perlahan menghilang ke dalam bayangan pohon, meninggalkan tempat itu dalam keheningan. Warijan tetap berdiri beberapa saat, memastikan bahwa energi negatif telah benar-benar lenyap. Setelah makhluk bersisik itu menghilang ke dalam bayangan pohon, Warijan tetap berdiri diam, memperhatikan sekeliling dengan seksama. Dia mengatur nafasnya perlahan, mencoba merasakan perubahan energi di tempat tersebut. Aura gelap yang sebelumnya terasa berat, kini perlahan memudar, tergantikan dengan suasana yang lebih tenang, meskipun masih ada sisa-sisa keanehan yang samar. Warijan merenung, mencoba kembali menyusun kejadian yang baru saja ia alami. Keberadaan makhluk gaib itu memberikan petunjuk bahwa tempat ini memiliki sejarah mistis yang mungkin terkait dengan kecelakaan yang baru saja terjadi. Namun, karena makhluk tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang atau mengakui kesalahan, Warijan menyadari bahwa jawabannya mungkin lebih kompleks daripada sekedar menyalahkan sosok itu. Warijan berjalan perlahan di sekitaran lokasi kecelakaan. Langkahnya penuh kehati-hatian. Ia memusatkan konsentrasinya pada energi yang tertinggal di tempat itu, mencoba mendeteksi apakah ada niat jahat yang tersembunyi. Dengan mata batinnya yang masih terbuka, ia mengamati setiap sudut, mencari pola atau tanda yang mungkin mengindikasikan keterlibatan ritual mistis. Di bawah sebuah pohon tua yang menjulang, ia merasakan energi yang sedikit berbeda. Tempat itu tampak menjadi pusat dari pusaran energi yang tidak stabil. Dia mendekat dan menemukan bahwa tanah di bawah pohon tersebut sedikit berlekuk, seolah pernah digunakan untuk sesuatu. Warijan memeriksa dengan teliti dan menemukan sisa-sisa lilin yang hampir tidak terlihat, bercampur dengan dedaunan yang sudah kering.
Di dekatnya, ia melihat bekas lingkaran yang samar, seolah ada sesuatu yang pernah digambar di tanah namun telah memudar. Pikiran Warijan mulai menyusun kemungkinan bahwa tempat ini memang telah digunakan untuk ritual tertentu. Ia menyentuh tanah di tengah lingkaran itu dengan tangan kirinya, mencoba merasakan energi yang tersisa. Seketika, ia merasakan sensasi panas yang aneh, disusul dengan bayangan-bayangan samar tentang seseorang yang melakukan pemujaan dengan sesuatu yang gelap. Namun, energi tersebut tidak terasa baru. Ia merasakan bahwa ritual itu telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Meskipun demikian, dampak itu masih terasa hingga sekarang, menciptakan ketidakseimbangan yang cukup untuk mempengaruhi kondisi di sekitaran tempat ini. Warijan berdiri, mengedarkan pandangannya kembali ke lokasi kecelakaan. Dia kini mulai memahami bahwa kombinasi antara pusaran energi alam yang tidak stabil dan bekas ritual inilah yang menciptakan suasana berbahaya di tempat ini. Jika ditambah dengan keberadaan makhluk gaib seperti yang baru saja ia lihat, situasinya bisa menjadi semakin rumit dan membahayakan. Apa yang sedang dilakukan Warijan itu memancing perhatian seorang lelaki parubaya yang perlahan mendekat ke arah Warijan dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya di bawah pohon besar yang ada di sebuah tikungan tajam jalan tersebut. Sudah banyak korban meninggal akibat kecelakaan di tempat ini, Mas. Sebaiknya sampean tidak mengusik penunggu pohon besar itu agar tidak menimbulkan kecelakaan baru dalam waktu dekat, ujar pria parubaya dengan wajah yang terlihat tenang. Warijan menghentikan gerakannya, lalu menoleh ke arah lelaki parubaya yang mendekat. Sosok itu tampak sederhana, mengenakan pakaian seadanya, namun ada ketenangan dalam sorot matanya yang menunjukkan pengalaman hidup. Warijan mengenali bahwa lelaki ini bukan orang biasa, tapi mungkin ia memiliki pengetahuan tentang energi atau tradisi mistis tempat. Ucapan lelaki itu mempertegas dugaannya bahwa pohon besar ini memang menjadi pusat energi atau bahkan rumah bagi para makhluk gaib. Namun, Warijan tidak merasa bahwa mengabaikan masalah ini adalah sebuah pilihan. Dia tahu bahwa energi yang tidak seimbang di tempat ini harus dinetralkan agar tidak terus menjadi sumber bahaya. Sambil mengangguk perlahan sebagai tanda penghormatan, Warijan tetap memfokuskan perhatiannya pada tanah di bawah pohon besar tersebut. Dia tidak ingin langsung berbicara panjang lebar, tetapi memilih untuk memancarkan energi tenang yang menunjukkan bahwa niatnya di sini adalah membantu, bukan untuk mengusik. Penunggu di sini bukan makhluk sembarangan. Dia sudah lama ada sebelum jalan ini dibangun. Orang-orang di desa dulu sering memberikan sesajen untuk menenangkan energinya. Tapi setelah tradisi itu ditinggalkan, kecelakaan mulai sering terjadi. Warijan memandang lelaki itu dengan seksama, mendengar setiap kata dengan penuh perhatian. Ia memahami bahwa tradisi yang disebutkan lelaki itu adalah salah satu bentuk harmoni antara manusia dan alam gaib. Namun, ia juga tahu bahwa sesajen bukanlah solusi jangka panjang. Energi tempat ini perlu diolah dan diseimbangkan agar tidak terus menjadi ancaman. Terima kasih atas peringatan sampean. Saya tidak berniat melawan penunggu di tempat ini, tetapi hanya ingin membantu agar energi di sini kembali tenang. Jika terus dibiarkan, mungkin korban berikutnya tidak akan seberuntung yang tadi, ucap Warijan dengan tenang. Lelaki parubaya itu diam sejenak, seperti mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Warijan. Akhirnya, ia mengangguk perlahan, tanda bahwa ia setuju. Namun, sorot matanya masih menunjukkan sedikit keraguan, mungkin karena ia belum sepenuhnya memahami siapa Warijan dan apa yang mampu dilakukannya. Sepertinya sampean ini bukan dari orang daerah sini ya, Mas. Kalau begitu, sebaiknya sampean mampir dan beristirahat dulu di rumah saya, ujar pria parubaya tersebut sambil menunjuk ke arah gapura yang menjadi jalan masuk ke desa tempat tinggalnya itu. Terima kasih, Pak. Tapi apakah saya tidak merepotkan panjenengan? Balas Warijan sambil tersenyum.
Tentu tidak. Monggo, rumah saya tidak jauh dari gapura itu, balas pria parubaya itu lagi. Warijan mengangguk sebagai tanda penghormatan dan menerima tawaran itu. Ia merasa bahwa dengan mengikuti lelaki parubaya ke rumahnya bisa memberikan lebih banyak pengetahuan tentang tempat ini serta mencari tahu lebih jauh tentang energi yang dirasakannya. Setelah melewati gapura sederhana yang menandai pintu masuk desa, mereka pun tiba di sebuah rumah yang terlihat sederhana namun nyaman. Dindingnya sudah terbuat dari batu bata merah, walau belum diperhalus, sementara lampu kecil kuning temaram menerangi teras rumah yang memberikan nuansa hangat. Lelaki parubaya itu membuka pintu dan mempersilahkan Warijan masuk. "Silakan duduk. Saya ambilkan air dulu, Mas," katanya sambil menuju dapur. Warijan duduk di kursi kayu dengan warna coklat tua. Di dalam rumah, aroma kayu dan rempah-rempah menyatu, menciptakan suasana damai. Matanya mengamati sekeliling ruangan tersebut, dan dia melihat ada beberapa benda pusaka tergantung di dinding, termasuk keris dan sebuah kendi tua yang tampak memiliki nilai mistis. "Monggo, Mas, diminum dulu. Sepertinya sampean ini sedang melakukan perjalanan jauh," ucap lelaki parubaya itu sambil menyuguhkan wedang hangat beraroma melati. "Wah, saya hanya kebetulan lewat, Pak. Dan tadi saya juga melihat kecelakaan yang menurut saya itu sangat aneh," balas Warijan menjelaskan. "Perkenalkan, nama saya Joko dan saya asli warga desa ini, Mas," balas Pak Joko yang seolah mengalihkan pembicaraan Warijan tentang kecelakaan tadi. "Wah, nama saya Warijan, Pak. Asal saya dari desa Karanggading," balas Warijan sambil tersenyum. Sambil menyeruput air, ia memperhatikan dengan seksama setiap sudut rumah ini, mencoba menangkap jejak energi lain yang mungkin tersimpan di sini. Dia merasa bahwa lelaki ini bukanlah orang biasa. Selain ketenangan yang terpancar darinya, rumahnya juga tampak dilindungi oleh energi yang kuat dan positif. "Sepertinya sampean ini sedang ngelakoni, oh Mas," ucap Pak Joko yang dari tadi terus memperhatikan Warijan. "Wah, hanya laku lampa biasa, Pak. Untuk sekedar menambah pengalaman, pengetahuan, serta saudara," balas Warijan menjelaskan. "Wajah sampean itu terlihat tegang, Mas. Sepertinya sampean ini terlihat terlalu menjaga wibawa. Padahal sepertinya sampean itu aslinya tidak seperti ini loh," ujar Pak Joko yang membuat Warijan tersenyum. "Sepertinya memang betul, Pak. Karena memang saya ini ingin terlihat seperti guru saya, gagah dan penuh wibawa serta sangat berharisma," balas Warijan menjelaskan. "Walah, ya lebih enak jadi diri sendiri, Thomas. Malah bebas. Tidak usah dipaksakan supaya terlihat berkarisma, justru malah terlihat lucu," ucap Pak Joko lagi. "Tapi memang benar ya, Pak. Saya kok ini ngerasa kaku ya. Padahal awal ini saya ini orang yang ngawur loh, Pak. Selain itu, saya juga lucu. Wong teman-teman saya juga manggil saya dengan sebutan Gareng karena dulu badan saya kurus," timpal Warijan sambil tertawa lepas. Malam itu mereka berdua berbincang ringan, penuh gelak tawa. Warijan yang merasa kembali menemukan jati dirinya terus saja bercerita tentang kekonyolannya bersama teman-temannya. Selain itu, Warijan juga banyak menceritakan tentang sosok Sudiro yang merupakan guru spiritualnya yang banyak merubah kehidupannya. Selain itu, kekagumannya kepada sang guru membuat Warijan ingin mengikuti karakternya. Namun, ketika bertemu dengan Pak Joko, Warijan tak lagi bersikap kaku. Dia kembali seperti dirinya yang sebelumnya, yang setiap kalimatnya membuat orang tertawa. Malam itu menjadi begitu hangat dan penuh keceriaan. Warijan yang sebelumnya tenggelam dalam suasana penuh misteri dan kewaspadaan, kini merasa lebih santai. Ia duduk bersila di tikar pandan bersama Pak Joko, lelaki parubaya itu, sambil menikmati kopi hangat yang disuguhkan.
Cerita-cerita Warijan mengalir deras, seperti sungai yang akhirnya menemukan muara. Ia berbicara tentang masa-masa jahilnya dengan teman-teman sekampung dulu, tentang perlombaan menangkap ikan di sungai, bermain gasing hingga larut malam, dan keisengan-keisengan kecil yang sering membuat tetua desa marah tapi tak kuasa menahan tawa. Gelak tawa mereka akhirnya mengalir ke topik yang lebih serius. Warijan mulai berbicara tentang sosok Sudiro, gurunya yang begitu dihormati. Dia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Sudiro adalah titik balik dalam hidupnya. Sosok Sudiro bukan hanya guru spiritual, tetapi juga seorang pembimbing yang membuka mata hati Warijan akan makna kehidupan, keberanian, dan keseimbangan. Malam terus berlalu. Dalam obrolan yang berganti antara cerita ringan dan pembahasan serius, Warijan merasa nyaman, seperti bertemu dengan seorang sahabat lama yang mengerti dirinya. Kehangatan yang ia rasakan malam itu seperti menjadi pengingat bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada momen kebahagiaan sederhana yang membuat segalanya terasa layak untuk dijalani. Sampean itu seperti obor, Mas. Kemanapun sampean pergi dan dimanapun sampean berada, sampean itu mampu menerangi tanpa kehilangan cahaya sendiri, ucap Pak Joko dengan nada serius. Wah, belum Pak, saya itu belum mampu jadi seperti yang sampean katakan. Saya ini apa toh Bapak? Wong hanya pemuda desa yang tidak sempat makan bangku sekolahan. Balas Warijan sambil tertawa kecil. Walah, kalau begitu kita ini sama-sama ndak makan bangku sekolahan karena kita makan nasi. Timpal Pak Joko yang kembali membuat mereka tertawa. Di tengah-tengah perbincangan itu, tanpa disangka-sangka oleh Warijan, tiba-tiba saja istri dan anak perempuan Pak Joko keluar membawakan hidangan makan malam. Warijan yang terkejut ketika ia melihat paras cantik dari anak perempuan Pak Joko terlihat terus memandanginya hingga dia lupa di mana ia berada kala itu. Warijan yang biasanya penuh percaya diri, kali ini tampak resah. Pandangannya terus tertuju pada anak perempuan Pak Joko yang berjalan membawa nampan berisikan hidangan. Rambutnya terurai rapi, senyumnya lembut, dan matanya memancarkan ketenangan yang sulit untuk dijelaskan. Cahaya temaram lampu pijar yang temaram pun menambah aura berbeda yang membuat Warijan lupa sejenak pada segala cerita dan tawa sebelumnya. Monggo Mas, ini makan malamnya, silakan dinikmati, ucap gadis itu sambil meletakkan hidangan di meja kecil di hadapan Warijan. Warijan menelan ludah, mencoba berkata sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar hingga akhirnya ia hanya mengangguk sambil tersenyum kaku. Gadis itu tersenyum sopan dan segera kembali duduk di sebelah ibunya, membiarkan para tamu menikmati hidangan. Pak Joko yang menyadari perubahan sikap dari Warijan hanya tersenyum kecil menahan tawa. Ia melirik Warijan lalu berkata dengan nada bercanda, "Sampean ini loh terlihat biasa saja ketika melihat demit dan juga jin priangan, tapi saat melihat perempuan sampean malah ketakutan. Piye to Mas, ujar Pak Joko seraya meledek Warijan. Ayo dimakan. Jangan cuma dilihatin saja, itu ayam gorengnya spesial. Istri saya yang masak, imbu Pak Joko lagi sambil tersenyum. Iya Pak, balas Warijan gagap sambil cepat-cepat mengambil nasi dan ayam di piringnya. Dah usah gugup Mas, biasa saja. Kenalkan, ini anak saya, namanya Sulastri. Dia ini baru lulus sekolah dan sekarang yang bantu ibunya urus rumah setiap hari, ucap Pak Joko sambil menyantap hidangannya. Sulastri tersenyum lembut, mengangguk sopan pada Warijan. Sementara itu, Warijan hanya mampu membalas dengan anggukan dan senyum canggung sambil berusaha keras menyembunyikan rasa gugupnya. Malam itu, meskipun hidangan di depannya lezat, namun perhatian Warijan terpecah bukan hanya pada makanan atau pada percakapan yang berlangsung, melainkan
pada Sulastri, gadis yang tak bagaimana berhasil mencuri perhatiannya hanya dalam waktu yang singkat. Ketika malam semakin larut, Pak Joko pun mempersilahkan Warijan untuk beristirahat di kamar yang sudah dia siapkan. Namun, selain berasa malu, Warijan juga masih menyimpan tanda tanya terkait sosok penghuni pohon besar yang menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan. Melihat rasa keingintahuan Warijan yang besar, Pak Joko pun mulai menceritakan tentang desanya dan tentang pohon besar yang telah lama menjadi penyebab kecelakaan. Di sisi lain, Warijan mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail dalam pikirannya. Sekitar 20 tahun yang lalu, pembangunan jalan masuk ke desa ini. Awalnya, pohon besar itu ingin ditebang karena memang menghalangi jalan yang seharusnya tidak menikung tajam itu. Namun, beberapa warga menyarankan jika pohon yang sudah tua itu tidak ditebang, karena sedari dulu pohon itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang melakukan transaksi jual beli hasil panen mereka. Ujar Pak Joko mulai menceritakan tentang pohon tua tersebut. Warga desa ini dan juga warga desa di balik bukit itu sering melakukan jual beli di bawah pohon rindang tersebut karena pasar di daerah ini cukup jauh, Mas. Imbu Pak Joko menjelaskan. Namun, hal-hal aneh mulai terjadi setelah pembangunan jalan aspal itu selesai, dan yang menjadi penyebab dari itu semua konon dilakukan oleh seseorang yang sengaja mencari tumbal dengan menaruh sosok makhluk gaib di pohon itu, Mas. Ucap Pak Joko lagi. Warijan mengangguk perlahan, matanya tetap fokus pada Pak Joko yang tenang melanjutkan ceritanya. Kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi, dan setiap korban yang selamat mengaku melihat bayangan di tengah jalan, mendengar suara tangisan, atau bahkan merasa tiba-tiba kehilangan kendali seolah ada yang menarik setir mereka. Ujar Pak Joko melanjutkan ceritanya lagi. Lalu, apa yang dilakukan oleh para warga, Pak? Tanya Warijan penasaran. Pak Joko menghela nafas panjang sebelum ia melanjutkan ceritanya. Beberapa warga yang memiliki kemampuan atau kesaktian mencoba untuk mengusir makhluk gaib yang sudah merasa nyaman menempati pohon besar itu. Akan tetapi mereka selalu saja gagal, dan mereka mengatakan jika makhluk itu terlalu kuat dan memiliki kesaktian tinggi. Ada juga yang mengatakan jika pohon itu sudah menjadi kerajaan gaib dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Ucap Pak Joko menjelaskan semuanya. Warijan mengepalkan tangannya. Dia merasa ada benang merah antara cerita ini dengan sosok yang memiliki aura hitam yang ia rasakan saat berada di pohon besar tadi. Dia merasa semakin yakin bahwa makhluk gaib di sana memang sengaja ditempatkan oleh seseorang yang memang sengaja mencari keuntungan dari para korban kecelakaan di tempat itu. Malam semakin larut, namun pikiran Warijan terus berputar, menghubungkan setiap detail yang ia dapatkan. Dia mulai menyadari bahwa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi bukan hanya hasil dari keberadaan makhluk gaib, tetapi juga ulah manusia yang berniat jahat. Sosok dengan aura hitam yang ia temui di bawah pohon besar itu seolah menjadi kunci dari teka-teki ini. Energinya kuat namun tidak liar, dan memang seperti sedang diarahkan untuk tujuan tertentu. Warijan memejamkan mata, mengatur nafasnya untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa malam ini ia harus melakukan sesuatu. Tubuhnya mungkin lelah, tetapi pikirannya tidak akan tenang sebelum ia menemukan jawaban. Saya tahu sampean ini memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi sebaiknya sampean tidak usah mengusik apa yang ada di tempat itu, Mas. Karena sudah menjadi rahasia umum di desa ini jika orang yang bersekutu dengan makhluk gaib itu adalah orang terkaya di desa ini. Ujar Pak Joko yang sepertinya tahu akan semua yang terjadi di desanya. Untuk apa sampean susah payah mengeluarkan tenaga?
Toh, sampean hanya mampir di desa ini, Mas. Imbu Pak Joko yang sempat membuat Warijan tersentak. Warijan terdiam kalau mendengar ucapan dari Pak Joko yang terasa tajam namun penuh kejujuran. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi matanya tetap memancarkan tekad. Dia memahami kekhawatiran dari Pak Joko yang hanya orang biasa dan ingin hidup damai di desa itu. Sudah pasti Pak Joko enggan terlibat dalam konflik dengan pihak-pihak yang berkuasa, apalagi jika kekuasaan itu dibangun di atas kekuatan gaib. Namun bagi Warijan, ini bukan sekedar tentang mampir di sebuah desa, tapi ada prinsip yang ia pegang teguh, sesuatu yang diajarkan oleh Sudiro, sang guru yang terus ia jalankan karena ketidakadilan memang tidak boleh dibiarkan terlebih. Jika itu mengorbankan nyawa dan kesejahteraan orang lain, Warijan tidak pernah melihat dirinya sebagai pahlawan. Tetapi ketika menghadapi situasi seperti ini, ia merasa bertanggung jawab untuk bertindak. Keberadaan saya di sini mungkin hanya sementara, Pak. Tapi kebenaran harus ditegakkan. Kalau saya diam, siapa lagi yang akan melawan? Ujar Warijan dengan tenang. Tapi sampean bukan hanya berhadapan dengan makhluk yang berada di pohon itu, Mas. Tapi juga dukun sakti, serta orang yang melakukan pesugihan itu. Balas Pak Joko yang mulai mengkhawatirkan keselamatan Warijan. Dan karena sampean adalah tamu saya, pasti orang-orang akan mengira jika saya terlibat dalam hal ini. Imbu Pak Joko lagi yang membuat Warijan akhirnya memahami situasi yang sedang dihadapinya. Wah, kalau begitu saya akan pergi dari sini, Pak. Tentunya saya juga tidak ingin dong membuat keluarga Pak Joko ada dalam bahaya. Balas Warijan sambil menganggukkan kepalanya. Tidak diragukan lagi. Sampean ini memang bukan orang sembarangan, ucap Pak Joko dengan tatapan penuh kekaguman. Kalau begitu, lakukanlah apa yang harus sampean lakukan. Semoga Gusti Kang Moho Agung memberikan kemudahan bagi sampean, imbu Pak Joko sambil tersenyum. Walau pada awalnya Warijan ingin lebih lama berada di rumah Pak Joko dan ingin mengenal Sulastri lebih jauh, namun dia harus segera pergi untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keselamatan banyak orang. Setelah berpamitan dengan Pak Joko, Warijan pun melangkah pelan keluar dari rumah Pak Joko. Suasana desa yang sepi membuatnya leluasa pergi tanpa diketahui seorang pun di desa itu. Sesampainya di tikungan jalan tempat pohon tua itu berada, suasana terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Angin malam berembus dingin membuat daun-daun pohon besar itu bergesekan dan menghasilkan suara yang mencekam. Warijan berdiri beberapa meter dari pohon itu, memusatkan pikirannya untuk merasakan energi yang mengalir di sekitarnya. Energi gelap yang sama seperti sebelumnya kini terasa lebih jelas, seolah-olah menyambut kehadirannya. Ia mengambil posisi duduk bersila di atas tanah, menutup mata dan mulai merapalkan ajian perlindungan. Cahaya dari dalam dirinya perlahan-lahan menyebar, menerangi kegelapan yang menyelubungi pohon tersebut. Dalam keheningan itu, Warijan membuka mata batinnya, mencoba menembus tabir gaib yang melindungi makhluk tersebut. Dan bersama dengan itu, Warijan yang tidak memiliki banyak waktu langsung mengeluarkan keris pusakanya untuk memanggil sosok Brajamusti. Dan setelah membaca beberapa bait mantra, Warijan lalu menghunus keris pusaka tersebut dari warangkanya. Saat Warijan menghunus keris pusaka Brajamusti, udara di sekitarnya terasa bergetar. Suara gemuruh pelan terdengar, seolah-olah bumi merespon kehadiran kekuatan yang besar dari bila keris itu. Muncul kilauan cahaya merah dan emas yang memancar dengan kuat melingkupi tubuh Warijan. Energi Brajamusti yang telah pulih sepenuhnya kini terpancar, menciptakan aura yang tak tertandingi.
Dengan penuh konsentrasi, Warijan melanjutkan ritualnya. Ia mengarahkan keris itu ke tanah di depan pohon besar, menghujamkannya dengan perlahan sembari melafalkan mantra yang kuat. Tanah di bawahnya bergetar dan perlahan muncul celah kecil dari mana kabut hitam pekat itu keluar. Kabut itu bergerak seolah hidup, mencoba menyerang Warijan, tetapi langsung terbakar oleh cahaya perlindungan yang telah ia bangun. Tiba-tiba saja sosok makhluk gaib yang ia temui sebelumnya muncul dari dalam bayangan pohon, tetapi kali ini wujudnya lebih jelas. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam bersisik, dan taring yang tajam menciptakan kesan menakutkan. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan udara. Braja Musti yang kini berdiri di samping Warijan dalam wujud sosok pria muda dengan baju perangnya mengeluarkan suara lantang penuh wibawa yang menantang makhluk tersebut dan memerintahkannya untuk mengungkap siapa yang telah mengikatnya di tempat ini. Kita tidak memiliki banyak waktu di sini, Braja, karena jika ada yang tahu apa yang kita lakukan malam ini, itu akan mengakibatkan seseorang dan keluarganya berada dalam bahaya, ucap Warijan kepada Braja Musti. Duduk diam di tempatmu, biar makhluk itu aku yang musnahkan, balas Braja Musti dengan suara yang terdengar tegas dan berwibawa. Untuk menghindari hal-hal yang membahayakan keselamatan keluarga Pak Joko, tolong jangan kau musnahkan makhluk itu, Braja. Cukup taklukkan dan kita bawa pergi makhluk itu dari tempat ini, pinta Warijan pada Braja Musti. Aku tahu apa yang kau maksud, Jan. Sepertinya kau ingin membuat tuan dari makhluk itu mencarimu dan terus mengejar kita. Cerdik juga kau sekarang, balas Braja Musti yang langsung meningkatkan kekuatannya. Dengan gerakan tegas, ia melangkah maju mendekati makhluk hitam bersisik itu. Cahaya dari baju perang yang memancar terang membuat makhluk tersebut semakin terlihat kecil dan rapuh dibandingkan dengan sosok Braja Musti. Makhluk penghuni pohon itu menggeram, mencoba melawan dengan melepaskan aura gelapnya. Namun kekuatan Braja Musti terlalu besar. Dengan satu hentakan tangan yang bersinar, Braja Musti menciptakan lingkaran energi di sekeliling makhluk tersebut, membatasinya agar tidak bisa kabur. Braja Musti yang mengira jika sosok makhluk gaib tersebut akan dengan mudah dikalahkannya, dibuat tercengang ketika sosok yang kini berwujud ular besar itu mengeluarkan asap hitam yang menyerap energi dari Braja Musti. Asap hitam yang dikeluarkan oleh makhluk itu seperti racun, bukan hanya menghambat kekuatannya, tetapi juga membuat auranya berkurang secara signifikan. Sosok ular besar itu kini berdiri dengan kepala terangkat tinggi, matanya bersinar merah, dan sisiknya memancarkan kilauan gelap yang memantulkan kekuatan jahat. Warijan yang merasakan situasi mulai berubah segera merapal ajian Sindu Geni yang memejamkan mata dan mulai menggerakkan kedua tangannya yang perlahan mengeluarkan energi panas. Beberapa detik kemudian, energi itu membuat debu-debu berubah menjadi bola api kecil yang langsung melesat ke arah sosok ular bertubuh hitam dengan kedua mata yang merah menyala. Pertarungan menjadi semakin sengit. Asap hitam terus mengepul, menciptakan aura mencekam yang menyelimuti seluruh area. Ular besar itu kembali menyerang, membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan energi hitam langsung ke arah Warijan. Namun tepat sebelum serangan itu mengenainya, Braja Musti melompat tinggi lalu memancarkan serangan balasan berupa tombak cahaya yang menusuk langsung ke tubuh ular tersebut. Makhluk itu mengerang kesakitan. Setelah serangan Braja Musti dapat menembus sisik tebalnya, Warijan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sangat cepat ia melesakkan ajian Sindung Geni dengan energi yang lebih besar, walau sempat membuat serangan yang cukup membahayakan. Namun akhirnya makhluk tersebut dapat dilumpuhkan oleh Warijan dan Braja Musti. Akan tetapi ikatan gaib yang mengikat sosok makhluk tersebut tampak kuat sekali sehingga Warijan pun harus mencari cara untuk dapat melepaskan simpul gaib yang mengikat makhluk tersebut.
Braja Musti tidak membuang waktu. Dengan satu gerakan cepat, ia menciptakan pedang cahaya besar di tangannya dan dengan kekuatan penuh, dia menghujamkannya langsung ke akar pohon besar itu yang menjadi simpul gaib tersebut. Ledakan energi terjadi, mengguncang tanah di sekitaran, asap hitam mulai memudar dan ular besar itu mengeluarkan serangan terakhir sebelum menyerah di hadapan Warijan dan Braja Musti. Warijan menarik nafas panjang, menyeka keringat di dahinya. Dia tahu pertempuran ini hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Seseorang di balik makhluk itu pasti tidak akan tinggal diam. Kau hanyalah alat. Tuanmu telah mengikatmu di sini untuk mencelakai orang-orang. Namun kini kau bebas. Dan kau harus ikut aku sekarang, ujar Braja Musti dengan suara menggelegar membuat tanah bergetar. Makhluk itu tidak punya pilihan lain. Ia menyerah, merundukkan tubuhnya sebagai tanda takluk. Braja Musti dengan gestur penuh wibawa mengarahkan makhluk tersebut untuk masuk ke dalam ruang energi yang ia ciptakan. Setelah berhasil menaklukkan makhluk penghuni pohon besar di sebuah tikungan tajam itu dan membawanya bersama Braja Musti di dalam keris pusakanya, Warijan pun bergegas pergi dari tempat itu. Dia tidak ingin terjadi sesuatu yang dapat membahayakan keluarga Pak Joko. Suara angin malam menyelinap di antara dedaunan, seolah berbisik tentang kisah yang baru saja terjadi. Langit mulai memudar dari kelamnya, menandakan bahwa fajar sebentar lagi akan tiba. Dengan keris pusaka yang kini menyimpan energi makhluk penghuni pohon besar dan juga Braja Musti, ia melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang. Langkah-langkahnya terasa semakin berat. Bukan karena lelah, tetapi karena kenangan singkat di desa itu yang terus berputar dalam benaknya. Warijan tidak pernah menyangka bahwa sebuah desa kecil dengan tikungan tajam itu akan meninggalkan bekas yang begitu mendalam di hatinya. Wajah Sulastri dengan senyuman dan tatapan penuh kelembutan seolah masih tergambar jelas setiap kali ia memejamkan mata dalam perjalanannya menjelang pagi itu. Warijan berusaha mengalihkan pikirannya dari bayang-bayang wajah Sulastri. Dia mulai merenungkan misi yang masih menantinya. Energi makhluk gaib yang kini ia bawa mungkin menjadi kunci untuk membongkar misteri yang lebih besar, termasuk siapa sebenarnya dalang dari rangkaian kecelakaan tunggal di desa tersebut. Ia kembali mengingat ucapan dari Pak Joko, jika ada yang bersekutu dengan makhluk gaib itu, orang terkaya di desa, maka kemungkinan besar orang tersebut bukan orang sembarangan. Dan dia yakin jika orang tersebut pasti akan mencarinya karena sosok pencari tumbal kekayaan itu kini ada bersamanya. Saat melewati sebuah bukit kecil, Warijan berhenti sejenak di puncaknya. Dari tempat itu, dia bisa melihat desa yang baru saja ia tinggalkan. Cahaya lampu di rumah-rumah penduduk mulai redup, perlahan tergantikan oleh sinar lembut mentari pagi yang mulai terbit. Dalam hati, dia berdoa untuk keselamatan keluarga Pak Joko dan seluruh penduduk desa itu. Dalam keheningan jalan yang sunyi, Warijan merasa semakin sadar bahwa setiap pengorbanan yang ia lakukan memiliki tujuan mulia, yaitu untuk melindungi mereka yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai dunia gaib. Takdir ini tidak akan pernah mudah dan Warijan semakin sadar bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kenyamanan. Dia sudah memilih jalan ini untuk mengungkap kebenaran, untuk menghentikan kekuatan gelap yang mengancam, dan untuk memastikan bahwa makhluk-makhluk gaib yang dipergunakan untuk menambah kekayaan dan kekuasaan tidak akan lagi mengganggu kehidupan yang damai. Namun, setiap pilihan yang diambilnya itu membawa pengorbanan, dan meskipun setiap pengorbanan terasa menyakitkan, ia tetap terus melangkah dengan tekad yang semakin kuat. Warijan terus menapaki perjalanan panjangnya, tidak di jalan yang mudah, dan tidak ada jaminan apa yang ia lakukan akan membawa hasil yang diinginkan. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan mundur. Setiap langkahnya adalah untuk kebaikan orang lain dan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Karena itulah, meskipun terasa berat, meskipun sering kali ia merasa sepi dan terasing, Warijan tahu
bahwa ia tidak sendirian. Di dalam dirinya ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat oleh mata. Dan dengan itu, dia melanjutkan perjalanannya, menatap masa depan yang penuh ketidakpastian, namun dengan keyakinan bahwa langkah-langkahnya akan membawa perubahan yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan untuk dunia yang luas. Selesai. Wow, luar biasa kisah Warijan, dan pada kesempatan kali ini Warijan mendapat kritikan nih dari Pak Joko nih. Aduh. Jadi memang Warijan ini terkesan kaku dan dapat teguran tuh dari Pak Joko. Maksudnya kok kayak maksain banget. Ternyata dia bilang memang aslinya Warijan itu tidak seperti itu. Jadi Warijan ini hanya terinspirasi dan dia malah terobsesi kalau saya lihat ya, ingin sama seperti gurunya. Saktinya pengen sama kayak gurunya Sudiro, bahkan dari gerak-geriknya kan. Kalau Sudiro yang kelihatan wibawa, berwibawa kan, berkarisma, tegas. Nah di sini Warijan, kalau teman-teman ngikutin kisah Sudiro dari awal dulu ya, itu kan Warijan sebenarnya sosok yang humoris tuh, sosok yang santai ya, sebagaimana layaknya anak muda lah ya, kan dia masih muda di sini Warijan, tapi Warijan berusaha untuk menjadi seperti Sudiro. Jadi menurut saya sih kritikan dari Pak Joko bagus ya, maksudnya be yourself aja, jadilah dirimu sendiri aja, dan itu lebih asik. Dan saya berharap sih kedepannya mungkin Warijan bisa lebih luas lagi ya. Overall kisahnya keren banget, bagaimana di sini ada satu pohon besar yang ada di tikungan yang mana menurut warga sekitar itu sering memakan korban kecelakaan, karena memang ternyata dulunya ada satu kisah kelam ya di pohon tersebut. Dan alhamdulillah Warijan bersama Brajamusti berhasil menyelesaikan permasalahannya itu. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Mas Untung. Kisahnya keren-keren banget ya teman-teman ya. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saya ingin apa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share ya link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara atau voice note, bebas. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.